Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan judul cloning. Di sini kami akan mempresentasikan PPT kami dalam bentuk video. Pengertian cloning. Apa itu cloning? Cloning merupakan bahasa dari Yunani, klonus atau kloon. Cloning merupakan langkah penggandaan dari suatu makhluk hidup dengan menggunakan kode DNA makhluk yang digunakan. Proses menciptakan replika genetik yang persis dari organisme hidup dengan menggunakan DNA organisme tersebut. Cloning diciptakan bertujuan untuk mendapatkan makhluk hidup yang lebih baik. Pada awalnya teknologi cloning ini berhasil diterapkan pada tanaman, namun cloning sukses berlanjut pada hewan. Selanjutnya, sejarah cloning. Pada 2001, kelompok penelitian di Massachusetts mengamati beberapa pembelahan sel awal dalam percobaan semacam itu. Beberapa tahun kemudian, para peneliti Korea Selatan melaporkan keberhasilan pengklon manusia hingga tahap awal yang disebut tahap blastosid. Terdapat dua jenis cloning manusia. Yang pertama ialah cloning reproduktif atau reproductive cloning yang bertujuan untuk menghasilkan individu baru. Cloning terapeutik atau cloning yang kedua. Nah, cloning terapeutik ini di mana embrio manusia diklon bukan untuk tujuan reproduksi, melainkan untuk pembuatan sel-sel punca atau stem cell untuk mengobati berbagai penyakit manusia. Hasil-hasil penelitian terhadap sel-sel punca embrionik menunjukkan potensi yang besar untuk aplikasi medis seperti menyediakan sel-sel untuk perbaikan organ yang rusak atau berpenyakit. Misalnya, sel-sel pankreas penghasil insulin bagi pengidap diabetes, atau jenis-jenis sel otak tertentu bagi penderita Parkinson atau Huntington. Nah, sel-sel punca embrionik sangat menjanjikan untuk aplikasi medis karena bersifat pluripoten, yaitu mampu berdiferensiasi menjadi berbagai macam tipe sel yang berbeda. Nah, sejauh ini, satu-satunya cara untuk memperoleh sel punca tersebut adalah dengan memanen dari embrio manusia, sehingga menimbulkan isu-isu etis dan politis. Selanjutnya ada teknik cloning. Teknik cloning yaitu ada 3. Yang pertama ada transfer nukleus, teknik Rosselin, dan teknik Honolulu. Transfer nukleus membutuhkan 2 sel, yaitu suatu sel donor dan suatu oosit atau sel telur. Telur matur sebelumnya dibuang intinya atau nukleusnya atau enukleasi untuk menghilangkan informasi genetisnya. Yang kedua ada ke dalam telur yang dienukleasi tadi kemudian dimasukkan nukleus atau donor dari sel somatik. Yang ketiga ada di dalam telur, inti sel donor tadi akan bertindak sebagai inti sel zigot dan membelah serta menjadi blastosid. Yang terakhir, blastosid selanjutnya ditransfer ke dalam uterus induk pengganti atau surrogate mother. Berikut contoh gambar pada transfer nukleus. Selanjutnya ada teknik Rosselin. Yang pertama, suatu sel atau sel donor diseleksi dari sel kelenjar mamae domba betina berbulu putih atau fin dorset untuk menyediakan informasi genetik bagi pengklonan. Yang kedua, suatu sel donor diambil dari jaringan dan dimasukkan ke dalam campuran yang hanya memiliki nutrisi yang cukup untuk mempertahankan kehidupan sel. Yang ketiga, 1-8 jam setelah pengambilan sel telur, kejutan listrik digunakan untuk menggabungkan 2 sel tadi. Pada saat yang sama, pertumbuhan dari suatu embrio mulai diaktifkan. Selanjutnya ada teknik Honolulu, yaitu inti dari sel somatik akan dihapus dan disuntikan ke dalam telur yang intinya telah dihapus. Telur dimandikan dalam larutan kimia dan kultur. Embrio berkembang kemudian ditanamkan ke pengganti dan dibiarkan berkembang. Berikut ada contoh gambar dari teknik Honolulu. Lalu pewarisan sifat cloning. Pertama, cloning memiliki susunan genetik yang identik dengan sel donor yang digunakan untuk menciptakannya. 2. Pewarisan sifat pada cloning sepenuhnya bersifat mendelik. 3. Lingkungan sangat berpengaruh dalam pengekspresian gen. 4. Cloning memiliki kemungkinan yang sama untuk mengalami mutasi genetik. 5. Cloning berisiko menurunkan variasi genetik populasinya. Selanjutnya adalah etika dan hukum cloning pada manusia. Dari sudut pandang etika, terdapat 2 teori, yaitu deontologi dan teleologi. Deontologi ini merupakan teori etika yang berfokus pada kewajiban moral dan prinsip moral yang
bersifat tetap dan tidak dapat dilanggar. Penilaian etis tidaknya suatu perbuatan lebih ditekankan pada perbuatan itu sendiri. Pencetus teori ini adalah Immanuel Kant, yang mana menurutnya perbuatan yang secara universal dinyatakan terlarang, maka dengan alasan apapun tidak boleh dilakukan. Teori yang kedua adalah teleologi, yaitu teori etika yang berfokus pada akibat atau konsekuensi dari suatu tindakan. Jika tujuannya berupa kebaikan, seperti cloning untuk terapi, maka perbuatan tersebut diperbolehkan. Serta penganut dari teori ini disebut juga sebagai konsekuensialis. Selanjutnya, penerapan cloning dari aspek hukum terdapat dua hal, yaitu regulasi hukum dan pengaturan embrio. Untuk regulasi hukum, sudah banyak negara yang memiliki pengaturan hukum yang mengatur praktik cloning pada manusia. Dengan adanya regulasi hukum ini bertujuan untuk melindungi hak dan martabat manusia serta mengatur penggunaan teknologi cloning secara etis. Selanjutnya, untuk pengaturan embrio, yang mana hukum juga sering mengatur penggunaan embrio dalam konteks cloning, termasuk pembatasan penggunaan embrio untuk tujuan cloning.